warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila arwah abaihi wa ikhwanihi al-muslimin wa sahabati ajma'in. Fatrina lahum bi ihsan ila al-din ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa shaykhina معلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا وربي أرواحنا في هجيري الدين بكل خير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang sambil bacaan surah An-Nahl halaman 246 ayat yang ke-51 benar. Waqala Allah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun wa lahu ma fis samawati wal ardi wa lahu ad-dinu wasi'a afaghayra Allahi tattaqun wa ma bikum min ni'matin fa min Allahi thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'alun thumma idza kashafa ad-durra ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Para jamaah sekalian, insyaallah kita akan masuk bulan Sya'ban ya. Insyaallah kita akan masuk bulan Sya'ban, yang dimana ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya pada bulan Sya'ban. Jadi ayat tadi yang saya bacakan itu turunnya pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu para ulama mengatakan dianjurkan, disunnahkan kita pada bulan Sya'ban untuk memperbanyak salawat dan salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di luar bulan Sya'ban kita nggak baca, tapi di bulan Sya'ban lebih diapakan? Lebih diperbanyak lagi, dimaksimalkan lagi. Salawat ini luar biasa. Satu-satunya ibadah yang nggak bisa memasukkan riya hanya salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ibadah yang tidak perlu ijazah hanya salawat kepada Rasulullah SAW. Tidak perlu ijazah gitu. Baca langsung kita amalin, itu dapat keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika para jamaah sekalian, pada waktu Rasulullah sedang duduk dengan salah seorang sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, datang lebah menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan tawon lebah kan bunyinya khas tuh depan Nabi. Itu lagi ngomong sama Nabi, kan Nabi paham bahasa binatang, kan luar biasa itu. Nabi paham bahasa binatang, paham bahasa binatang tuh Nabi tahu, betul luar biasa, kan luar biasa. Nabi tahu pohon bertasbih, Nabi tahu batu mengucapkan salam kepada beliau. Kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kata beliau, kerap kali kami melewati setiap kampung kota, pasti itu batu, itu pohon mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Didengar oleh Sayyidina Ali, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan luar biasa, luar biasa Rasulullah SAW. Dan Nabi paham bahasa binatang. Jadi tadi pas lebah itu ada di hadapan Nabi, itu lebah kan bunyi tuh, khas lebah tuh. Kita tahu sama-sama tuh khas lebah seperti itu. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Sayyidina Abu Bakar, lebah itu mengajak saya bicara. Lebah itu telah mengundang kita sebagai tamunya. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk mencicipi madunya. Kan luar biasa. Lebah mengundang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, kok kan? Cicipin madunya. Kalau kita kan diantuk kalau kita. Lebah kita diantuk. Manis, pahit. Orang dulu begitu ajarannya. Kalau ada tawon, ada lebah, pahit. Biar gak diantuk juga. Berarti bohong orang dulu. Ini luar biasa. Pas Nabi udah tahu, kata Sayyidina Bakar, baik Rasulullah, kita cicipi. Langsung diambil madunya Rasulullah SAW, Nabi minum. Selesai Nabi minum, kan madu rasanya apa? Manis. Nabi tanya langsung kepada ini lebah, wahai lebah, kenapa engkau memiliki madu itu sangat manis? Ya Allah, Nabi pengen tahu. Nabi udah tahu.
Tapi Nabi pengen tahu jawaban dari lebah itu sendiri. Kenapa engkau memiliki madu ini luar biasa manisnya? Apa kata lebah? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerap kali kami hinggap ke bunga-bunga yang kami hinggap di atasnya, Allah berikan kami ilham untuk apa? Untuk membaca salawat kepada engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manisnya madu itu sebab lebah setiap kali hinggap di sebuah bunga, mereka berbondong-bondong ke sebuah bunga hingga mengisap saripatinya, mereka selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Itulah yang bikin apa ya? Bikin manis madu luar biasa. Kita nggak tahu, kita kan tahunya madu manis, tahu rahasianya gitu. Lebah kerap kali hingga di sebuah bunga, pasti dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Kan luar biasa. Lebah bersalawat kan luar biasa. Karena kita rugi kalau kita sampai ke apa? Enggak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata ulama mengatakan Al-Imam Abu Thayyib Al-Malik rahimahullah, kata beliau minimal itu kita sehari baca 300 kali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal tuh kita baca sehari sebanyak 300. Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Sambil naik motor kita bisa naik motor kita dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat kita punya dagang usaha, bisa. Di hati kita, lidah kita menjawab Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, para jamaah sekalian, saya baca di kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Aqtas yang dikarang oleh Syekhul Mashhad Al-Habib Ali Al-Aqtas. Beliau menyebutkan di sana pada waktu mensyarahkan salawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Kan kira selawat ini nggak pakai apa? Jangan tambahin tuh. Ente baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Haddad, baca tahlil, jangan ditambahkan dengan kalimat Sayyidina, nggak perlu. Di Sahih Ratib sendiri beliau nggak pakai kalimat Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Kita jangan suka nambahin. Sama dengan baca tahlil. Ulama kita membuat satu formula kemasan, dibuat kalimat selawatnya nggak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Nah sekarang belakangan banyak orang-orang yang kepinteran. Bukan pinter, bukan. Kepinteran. Kalau pinter pasti insya Allah pinter. Tapi kalau kepinteran, pinter gak? Kagak. Nah ada orang kita bilang kecakapan lo, tahu nggak dia? Ada orang cakap, ada orang kecakapan. Kalau kecakapan jalan berarti. Nah ada orang kepinteran, berarti pinter gak? Kagak, bodoh. Nah ini orang yang kepinteran sering-sering nambahin tuh keselawat. Misalnya doa selamat ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, jangan ditambahin fid dunya wal akhirah. Itu ulama yang susun, pinteran banget ulama ini. Pinteran ulama. Jadi nggak perlu tambahin, sama dengan selawat, nggak perlu pakai sayyidina tuh. Cukup kita ikut Sahih Ratib juga dengan tahlil. Cukup kita bilang Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Nah ini yang kedua. Pengarang rahimahullah beliau mengutip di sana bahwa pada waktu Nabi ada di kota Madinah, kumpul dengan sahabat-sahabat beliau, datang orang-orang gunung. Dia bawa unta. Ini unta curian nih. Unta apa? Unta curian. Dibawa di hadapan Rasulullah, diucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab wa'alaikum. Kemudian setelah Nabi jawab selesai, maka datang nih yang punya unta. Yang punya untanya yang datang pengen ngambil untanya. Yang punya untanya pengen apa? Ngambil untanya. Ini yang bawa untanya bukannya punya, tapi siapa? Maling nih yang punya. Jangan diamalin tadi ya pada waktu. Ini yang bawa unta, ini malingnya. Tapi Rasulullah ngadu Rasulullah, ya Rasulullah, ini unta saya, ini unta saya, ini orang ngambil dari saya. Langsung ini unta bersuara khas unta itu. Nabi dengerin itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi paham bahasa binatang. Ini unta bicara,
Selasa gitu, suara unta tuh. Kemudian Nabi dengerin selesai, maka langsung Nabi bilang, engkau ini pergi silahkan. Kenapa demikian? Ini unta mengatakan engkau bukan pemiliknya. Ya Allah, yang punya unta bilang bukan apa? Bukan pemiliknya, suruh pulang. Nabi bilang, ini unta tadi bicara dengan saya, engkau bukan pemiliknya, engkau suruh pulang. Unta nyuruh pulang pemiliknya, kan aneh. Malah yang mencuri, yang maling ini kan disuruh pulang. Nabi langsung tanya kepada dia, wahai fulan, wahai Arab gunung, ini unta qad innaka bil udri. Dia telah memaafkan kesalahan engkau. Ini unta tahu dirinya dicuri oleh engkau, tapi dia telah memaafkan kesalahan engkau. Dia maafkan kesalahan engkau dari mencuri engkau dari mencuri dia dari yang punyanya. Dimaafin. Kata Rasulullah SAW, kalimat apa yang kau baca sebelum datang ke sini? Kalimat apa yang engkau baca sebelum datang ke sini? Jangan diapalin yang menjadi maling. Ini bukan buat maling, bukan. Asal tahu doang. Sampai demikian luar biasa tuh. Kata ini orang-orang gunung yang ngaling, yang mencuri unta. Ya Rasulullah, sebelum saya ke sini, saya ucapkan kalimat ini, Allahumma shalli ala Muhammad hatta la tabqa shalah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wasallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammad hatta la tabqa rahmah. 4 kalimat berberkah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wa sallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma arham Muhammadan hatta la tabqa rahmah. 4 kalimat doa. Allahumma shalli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Yang ketiga, Allahumma wasallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Yang keempat, Allahumma arham Muhammadan hatta la tabqa rahmah wa alihi wa sahbihi. Dengan sebab kalimat tadi, kata Rasulullah SAW, unta yang kau curi telah memaafkan kesalahan kau. Yang kedua, sungguh para malaikat, kata Rasulullah SAW, wa annal malaikata yakhtariquna fi sukakil Madinah. Para malaikat datang berbondong-bondong di gang-gang kota Madinah. Sebab selawat yang kau baca tadi itu. Sebab selawat yang tadi orang-orang perlu tadi baca, para malaikat datang ke mana tadi itu? Ke gang-gang kota Madinah, menuhin gang, semua isinya malaikat semua, kata Rasulullah SAW. Dan engkau nanti pada hari kiamat, la taradinna ala sirati wajhuka adwa'u kal qamar adatul badri. Wajah engkau nanti pada hari kiamat di atas jembatan as-sirat lebih terang daripada bulan purnama tanggal 15. Sebab dibaca kalimat tadi itu, Allahumma shalli ala Muhammad hatta la tabqa salah. Allahumma barik ala Muhammad hatta la tabqa barakah. Allahumma wasallim ala Muhammad hatta la yabqa salam. Allahumma warham Muhammadan hatta la tabqa rahmah wa alihi wa sahbihi. Itu luar biasa. Nabi paham bahasa apa itu? Bahasa binatang. Itu semua sebab salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para jamaah sekalian, ada di zaman Imam Syibli. Imam Syibli ini seorang kekasih Allah, seorang waliullah kekasih Allah. Beliau ini salah seorang wali min auliyaillah yang merupakan murid daripada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dan beliau bermadhab Imam Malik. Ingat itu, setiap kekasih Allah ada madhabnya. Setiap kekasih Allah ada apa? Madhabnya. Nggak pernah mereka tidak bermadhab. Semua waliullah pasti bermadhab. Kita kan di Jakarta madhabnya madhab Imam Syafi'i. Kalau di Eropa, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah kebanyakan.
Di Afrika Imam Malik kebanyakan. Kemudian di Indonesia, Asia, khususnya Indonesia ini, Jakarta kebanyakan pada Imam Syafi'i. Jadi semua waliullah bermadhab. Ini Imam Syafi'i madhabnya pada Imam Malik. Beliau lihat ada seorang anak muda meninggal dunia. Kemudian beliau bermimpi malam harinya, melihat ini anak muda di alam barzahnya dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, umurnya rabbah min riyadil jannah. Sampai kaget Imam Syafi'i, ditanya, "Wahai anak muda fulan bin fulan, saya tahu kerjaan engkau ini selama hidup di alam dunia sangat berani dengan melanggar hukum Allah, sering berbuat dosa kepada Allah, sering berbuat maksiat kepada Allah. Kau sekarang aku lihat di alam barzah, kumpulan engkau penuh dengan apa tadi? Dengan ampunan dari Allah, penuh dengan rahmat Allah, dan engkau punya kumpulan menjadi taman daripada taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa taala." Kata anak muda, "Wahai Imam Syafi'i, benar. Saya ini seorang anak muda yang banyak berbuat dosa kepada Allah, tetapi sebelum saya meninggal dunia, saya sudah taubat dengan taubatan nasuha. Sisa umur saya perbanyak mengucapkan selamat kepada Rasulullah SAW." Jadi dia punya umur tinggal sedikit, sebelum datang kematiannya diperbanyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW sampai akhir kematiannya, sampai datang ajalnya. Pas dia meninggal dunia, katanya anak muda, "Pas saya meninggal dunia, orang meletakkan jasad aku di alam di liang kubur aku. Mereka meninggalkannya, mereka memendam aku. Datanglah malaikat munkar dan nakir. Keduanya bertanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man ikhwanuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka." Setiap pertanyaannya ya talajlat lisani, gagap lidah aku nggak bisa menjawabnya. Gak bisa jawab, menurut muka, gak bisa. Udah begitu kan pasti diapain nih? Siksa ini. Orang gak bisa menjawab. Mau yang kaya, miskin, sekarang sama semua itu. Ditanya begitu gak bisa apa? Gak bisa jawab. Menurut muka, gak bisa jawab. Sampai akhirnya gak bisa jawab. Malaikat munkar nakir langsung menyiksa ini anak muda. Tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan kepada anak muda ini. Ada di hadapan aku dan ada di hadapan malaikat munkar dan nakir. Bahkan menyuruh pergi malaikat munkar nakir, pergi sana kau berdua. Saya bingung, ini orang yang sangat tampan siapa ini? Sampai bisa menyuruh malaikat siapa tadi? Munkar nakir pergi, siapa ini? Ditanya, "Wahai seorang yang sangat tampan, engkau ini siapa?" Dijawab, "Ana malakun khalaqani Allahu laka min kathratis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah malaikat yang Allah ciptakan untuk engkau, dikarenakan engkau habiskan umur engkau untuk memperbanyak mengucapkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan sampai diam lisan kita, perbanyak kita ucapkan kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal tadi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lagi naik motor, lagi naik mobil, lagi di rumah, lagi sendirian, lagi menyampaikan tasbih, kita ucapin Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kama ballaghta wa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghna Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghta Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah ya rafi'an syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala